Lo pernah nonton FTV yang settingnya di desa? Yang tokohnya cewek kota nyasar ke sawah, jatuh cinta sama cowok lokal, terus tiba-tiba jadi cinta sejati. Ya, romantis sih, tapi hidup di desa nggak selalu kayak gitu, bro. Nggak segampang jatuh ke lumpur terus dapet jodoh. Gue lahir dan besar di desa. Sekarang jadi petani kentang. Dan gue mau cerita, bukan buat ngejatuhin impian lo yang pengen healing ke desa. Tapi biar lo ngerti, di balik ademnya suasana, ada juga realita yang gak seindah sinetron. Pagi di desa tuh beneran sunyi. Kadang lo cuma dengar ayam, angin, sama suara ibu-ibu nyapu teras. Tapi itu baru permukaannya. Orang desa bangun subuh bukan buat yoga. Mereka bangun karena harus nyiram tanaman, ngurus ternak, atau siapin jualan sebelum matahari naik. Nggak ada slow morning routine kayak di Reels. Yang ada, lo rebutan air sumur karena belum masuk PDAM. Dan iya, sinyal juga masih jadi hal langka di beberapa tempat. Makanya, kalau lo denger podcast ini dan sinyal lo kuat, anggap itu privilege. Gue gak bilang desa itu jelek ya, tapi kadang ekspektasi orang kota tuh terlalu tinggi. Pikirnya, enak ya tinggal di desa, murah, tenang, jauh dari drama. Padahal kenyataannya, biaya hidup memang lebih murah, tapi pendapatannya juga nggak segede kota. Tenang, iya, kecuali kalau musim tanam gagal atau harga panen jatuh. Jauh dari drama, Lo belum pernah dengar gosip warung kopi? Dan jangan salah, akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan hiburan tuh masih jauh banget. Lo sakit, belum tentu ada puskesmas buka malam. Lo pengen belajar desain, sinyal aja putus-putus. Pengen nonton konser, tunggu panen dulu. Tapi bukan berarti semuanya buruk. Ada juga hal-hal yang gak bisa lo dapat di kota. Di desa, lo masih bisa dengar suara jangkrik sambil minum kopi di teras. Orang-orang masih kenal satu sama lain. Kalau ada yang meninggal atau sakit, tetangga datang bukan buat konten, tapi beneran bantu. Waktu jalan pelan di desa, lo bisa ngerasa, oke, hidup tuh gak harus buru-buru. Lo bisa ketemu anak kecil main di lumpur, bukan di depan tablet. Dan lo bisa ngerasa damai tanpa harus punya wifi 100 Mbps. Tapi buat Gen Z, hidup di desa bisa jadi tantangan. Banyak yang pengen pindah ke kota, cari kerja, ngejar mimpi.
Dan itu wajar, karena jujur aja, desa belum banyak kasih ruang buat berkembang sesuai zaman. Tapi bukan akhir cerita. Sekarang udah banyak petani muda. Ada yang pakai drone buat semprot pupuk. Ada yang jual hasil panen lewat e-commerce. Ada yang bikin konten edukasi pertanian. Desa tuh bukan cuma tempat buat pulang saat pensiun, tapi bisa juga jadi tempat mulai. Kalau lo bisa ngeliat potensi, bukan cuma kekurangannya. Hidup di desa tuh gak selalu romantis. Kadang berat, kadang sunyi, kadang lo ngerasa jauh dari dunia nyata. Tapi justru di situ ada ruang buat lo bener-bener hidup, buat lo ngerasa cukup, buat lo gak lupa sama tanah yang nanemin makanan lo. Jadi, lain kali lo lihat FTV tentang desa, senyum aja. Karena kenyataannya, hidup di desa itu lebih kompleks, lebih jujur, dan mungkin justru lebih nyata daripada kisah cinta di TV. Gue di sini dari Ladang cuma mau bilang, kalau lo capek sama keramaian kota, desa bisa jadi tempat healing. Tapi kalau lo tinggal di desa, ya lo juga butuh didengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya.